Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, Mas intannya terkenang. Terbaru untungnya Bamai jauh menghadapku di sekarang. Oke, jadi kemiskinan menjadi concern penting utama para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, dari 16 rencana aksi global lainnya yang ada dalam Sustainable Development Goals. Kemiskinan masih dan akan selalu menjadi permasalahan serius bagi negara-negara dunia, terutama bagi negara-negara berkembang. Karena untuk mengakhiri kemiskinan dimanapun dan dalam bentuk apapun bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Apalagi untuk memastikan semua penduduk mendapatkan hak yang setara untuk bisa mengakses sumber ekonomi, kepemilikan dan akses lahan, serta akses teknologi. Mengapa dikatakan miskin? Karena adanya ketidakmampuan dari segi perekonomian untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan. Dan penduduk dikatakan miskin jika pengeluaran yang dikeluarkan tiap bulan per kapitanya berada di bawah garis miskin. Kemiskinan bukan hanya persoalan terkait kurang pendapatan saja, tapi juga kerendahan dan kerawanan masyarakat untuk menjadi miskin. Kemiskinan juga menyangkut ada tidaknya pemenuhan hak dasar masyarakat. Kemiskinan juga persoalan mengenai ada tidaknya perbedaan perlakuan seseorang atau sekelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan yang bermartabat. Lalu, bagaimana isu ini dapat diatasi? Coba kita lihat apa yang telah dilakukan oleh negara lain. Ada sebuah jurnal yang mengatakan bahwa India mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan mengalami pertumbuhan ekonomi terbaik dalam sejarahnya. Ada juga yang menyebutkan India merupakan negara berkembang dengan ekonomi terkuat. Menarik. Ayo kita lihat bagaimana pernyataan tersebut dapat membantu mengurangi kemiskinan di India. Ternyata, globalisasi dan teknologi adalah dua hal yang paling berpengaruh pada perkembangan ekonomi India. Komersialisasi web telah mendorong diperkenalkannya e-commerce dan berdampak pada semua jenis bisnis. Pertumbuhan e-commerce ini sangat tajam dan mencapai sekitar 220 miliar dolar pada tahun 2020. Faktor ini telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital India yang diproyeksikan bernilai 1 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Kemakmuran negara, penggunaan internet, dan penggunaan smartphone yang meningkat telah berkontribusi pada ekspansi pasar India yang cepat. Faktor tersebut juga memicu pertumbuhan ekonomi dari industri e-commerce India yang menyebabkan sejumlah segmen pasar menjadi layak. Nah, ada juga proyek yang bernama Digital India loh. Jadi Digital India ini merupakan hasil dari perubahan TIK yang diciptakan oleh Perdana Menteri India, yaitu Narendra Modi, untuk mengintegrasikan pemerintah dan rakyat dengan tujuan untuk memastikan layanan pemerintah ini tersedia oleh warga negaranya secara elektronik sehingga mengurangi pekerjaan kertas. Proyek Digital India ini juga diharapkan dapat menjadikan India sebagai negara ekonomi berbasis pengetahuan digital. Bahkan proyek ini itu memperhatikan penghubungan jaringan internet berkecepatan tinggi dengan daerah pedesaan. Nah, Digital India yang tadi berpusat pada 3 bidang utama. Yang pertama ada infrastruktur digital sebagai utilitas Inggris yang warga negara dengan menyediakan layanan internet yang berkecepatan tinggi. Dan yang kedua, tata kelola dan layanan pemerintahan yang terintegrasi pada seluruh departemen pemerintah dan yurisdiksi. Dampaknya, semua dokumen warga negara akan tersedia di cloud platform dan tidak akan diminta untuk menunjukkan dokumen untuk mengakses layanan yang tersedia. Dan yang terakhir, pemberdayaan digital warga, khususnya itu warga pedesaan akan melek digital, dilakukan dengan menyediakan sumber daya digital sesuai bahasa asli warga untuk meningkatkan partisipasi. Kalian masih belum paham keterkaitan mengenai isu kemiskinan India? Mari kita breakdown kembali. Jadi di sini 3 bidang utama layanan India tadi, yaitu infrastruktur digital, tata kelola layanan setelah pemerintahan, dan pemberdayaan warga agar melek digital, telah sesuai dengan target poverty 0.4 untuk menjamin semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta akses pelayanan dasar. Digital di India ini telah menarik lebih dari 4 lakh crore investasi, menghasilkan lebih dari 18 lakh peluang kerja pada peluncuran programnya. Digital India ini juga meningkatkan PDB hingga 1 triliun US dollar pada tahun 2005, sehingga menjadi key faktor ekonomi makro dan mikro seperti penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan PDB, pertumbuhan jumlah dan produktivitas tenaga kerja bisnis, dan pendapatan bagi pemerintah.
Ada juga sejumlah proyek di bawah naungan program Digital India yang sejalan dengan target nomor 4 dari No Poverty. Bisa kalian lihat di sini. Nah, ini dia targetnya. Proyek di bawah naungan Digital India yang sejalan dengan target 4 No Poverty adalah sebagai berikut. Yang pertama, sektor perbankan. Sektor ini memastikan bahwa setiap rumah tangga di India memiliki rekening bank dan kemudahan akses ke rekening tersebut. Dengan digitalisasi, layanan perbankan telah berevolusi yang menyebabkan masyarakat dapat beralih dari transaksi tunai menuju digital. Bahkan, dengan mekanisme non-field communication, transaksi tanpa kartu dapat dilakukan oleh pemilik rekening. Pemanfaatan digitalisasi ini telah mendukung akses yang lebih baik ke layanan dasar karena adanya interkonektivitas. Tentunya, Indonesia telah menerapkan transaksi digital pada layanan ekonomi digital berbasis e-commerce. Berbagai daerah di Indonesia, bahkan daerah terpelosok sekalipun dapat menjadi mitra penjual di e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Karena menjual produk dengan memanfaatkan transaksi digital berpeluang menghasilkan penghasilan yang lumayan berpotensi mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Yang kedua, sektor teknologi. India berpotensi menduduk sebagai pengembang teknologi sekitar 2,75 juta dan diproyeksikan meningkat menjadi 5,2 juta pada akhir tahun 2017. Melalui digitalisasi, maka ada lapisan baru kecerdasan yang terhubung dan para pengembang dapat dimanfaatkan dalam hal ini. Pembukaan pekerjaan dengan mekanisme tersebut tentunya sangat berdampak pada peningkatan ekonomi negara, mengingat banyak perusahaan yang akan mengadopsi teknologi untuk menunjang kebutuhannya. Sebagai contoh, mengadopsi artificial intelligence pada software smartphone yang berfokus pada penyampaian konten yang dapat dipersonalisasi melalui lock screen smartphone pengguna. Hal serupa juga dapat diterapkan dengan mengaplikasikan sistem content brands pada smartphone yang mempertemukan konsumen dan penjual atau konten kreator dan brand untuk lalu lintas ekonomi. Pada kondisi ini, konten kreator dan brand dapat memonetifikasi bakat pembuatan konten yang mencocokkan permintaan dan penawaran sehingga menghasilkan aktivitas ekonomi besar-besaran. Sektor media dan juga hiburan. Sebenarnya apa sih yang terlintas di kepala kalian ketika pertama kali mendengar kata-kata India? Pasti pertama kali yang terlintas di kepala kalian yaitu mengenai gemerlap hiburannya, mengenai film-film Bollywoodnya yang sangat mendunia, yang tidak hanya dikenal oleh negaranya sendiri, namun juga terkenal hingga mancanegara, terutama Indonesia ini yang mana masyarakat kita tuh sangat banyak sekali yang menggemari film-film India, lagu-lagu India, tarian India, bahkan aktor-aktris India. Dan dari hal tersebutlah yang membuat India ini perekonomiannya mampu berkembang secara pesat dan bahkan diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 13,9% dan mencapai 37,55 miliar US dollar pada tahun 2021. Dan melalui digitalisasi ini, saya rasa seluruh masyarakat dunia ini pasti sudah memiliki gawai yang canggih, telah memiliki internet yang sangat memadai, yang mana dari hal tersebutlah yang membuat sektor hiburan dan media pada saat ini mampu berkembang secara pesat. Karena kita sendiri sekarang dimanapun, kapanpun pasti juga mampu melihat hiburan melalui gawai dan juga internet yang memadai. Dan Indonesia sendiri juga semestinya harus meningkatkan digitalisasi media dan juga hiburan ini melalui berbagai platform pengiklanan, yang mana hal tersebut mungkin mampu menarik konsumen tidak hanya dari negeri sendiri, namun juga dari luar negeri. Dan hal tersebutlah menurut saya yang mampu membuat perekonomian Indonesia ini mampu seperti India, mampu berkembang secara pesat dan juga mampu membuka peluang karir untuk banyak anak muda di Indonesia ini agar mendapatkan penghasilan yang baik juga. Portal Krisi Vigyan Kendra atau KVK untuk para petani di India. Pemerintah di India beserta dengan World Food Program atau bisa disingkat dengan istilah WFP juga telah menerbitkan satu portal yaitu Krisi Vigyan Kendra atau bisa disingkat KVK untuk para petani di India. Dan melalui digitalisasi ini diharapkan mampu memberikan informasi secara tepat waktu kepada para petani di India. Dan juga melalui portal ini juga diharapkan mampu cepat transfer ilmu pengetahuan teknologi dari para ilmuwan pertanian di India kepada para petani-petani di India. KVK sendiri juga telah ada sebanyak 645 di negara bagian di India sendiri. Dan juga untuk meningkatkan fungsi KVK, pemerintah India juga telah menyetujui adanya penambahan fasilitas kepada KVK seperti pemanen air hujan, lalu juga ada pengujian tanah dan juga air, fasilitas pemrosesan pemilihan ikan mas, lalu ada unit sistem pertanian terpadu, dan yang terakhir adalah fasilitas irrigation.
Jika diterapkan di Indonesia, petani Indonesia juga dapat diberdayakan dengan strategi ini lewat kerjasama dengan para ilmuwan yang memberikan informasi terkait teknik pengolahan yang lebih upgrade agar hasil pertanian dapat lebih fresh saat dikonsumsi, sehingga berdaya jual dan berdaya saing tinggi di pasaran. Hasil pertanian yang lebih fresh akan lebih dinikmati oleh konsumen sehingga permintaan dapat meningkat, berdampak pada kesejahteraan petani, kenaikan ekonomi, peningkatan pendapatan, dan penurunan kemiskinan perlahan. Jujur saja, dari pemaparan tadi sedikit banyaknya telah mengubah pandangan kita terhadap India yang seperti ini, kan? Dan Mahatma Gandhi pernah berkata, "Poverty is the worst form of violence," yang berarti kemiskinan adalah bentuk terburuk dari kekerasan. Jadi, mari selesaikan fenomena menakutkan dalam masyarakat ini secara bersama-sama. Selalu ada peluang bagi mereka yang mau berjuang untuk kehidupan yang lebih sejahtera.